Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofiatul Milah, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan mereview kembali video yang telah disediakan oleh dosen, yaitu tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau bisa disebut juga sebagai ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor di sini adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintahan. Adapun siklus perekonomian 3 sektor di sini, yang tadi 3 itu yang sudah disebutkan, yaitu ada perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah, yang mana ketiga-tiganya di sini itu ada yang namanya pendapatan dan juga pengeluaran. Contoh pengeluaran dalam perusahaan, misal perusahaan akan melakukan sebuah pengeluaran kepada pemerintah, misal dalam pajak, dan juga perusahaan juga bisa mengeluarkan biaya kepada rumah tangga berupa gaji dan juga sewa menyewa kepada pihak rumah tangga, dan begitu seterusnya. Contoh dari pendapatan dalam pemerintah itu juga bisa berupa laba dan juga pajak dari perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada pun cara campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan. Yang pertama itu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua di sini pajak juga memungkinkan pemerintahan melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan itu diantaranya pembayaran pajak oleh pihak rumah tangga dan juga perusahaan itu akan menjadi pendapatan bagi pemerintah, dan juga pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan itu akan bisa menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan itu bisa membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Aliran pendapatan dari sektor rumah tangga, dari sektor pemerintahan ke rumah tangga itu bisa membayar atas produksi atau penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh pemerintahan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama itu untuk menabung, yang kedua itu untuk membayar pajak, dan yang ketiga itu untuk membiayai ekonomi mereka sehari-hari. Dan juga sudah dijelaskan syarat-syarat keseimbangan, yaitu penawaran agregat, aggregate demand dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan UN, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional itu berlaku persamaan. Yang selanjutnya di sini ada pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung di sini biasanya jenis pajak atau jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua itu pajak tidak langsung, yang mana pajak tidak langsung di sini adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Yang selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Itu ada 3. Yang pertama itu pajak agresif, yang kedua itu pajak proporsional, yang ketiga itu ada pajak progresif. Apa itu pajak yang ketiga-tiga ini? Pajak regresif itu adalah pajak turun ketika pendapatan itu naik. Yang kedua di sini ada pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Yang ketiga di sini ada pajak progresif, yang mana di sini pajak naik ketika pendapatan itu naik. Dan juga efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah pajak, sehingga YD itu sama dengan Y dikurangi T. Karena YD di sini turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.